warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'ai ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah setelah selesai daripada zakat mal, berpindah menuju zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal id wa lailatahu wa hiya arba'atu amdad bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'. Zakat fitrah atau zakatul fitri dinamakan dengan zakatul fitri itu diantara sababnya, yaitu pembukaan hari daripada bulan Syawal, karena kepastian wajibnya seseorang untuk zakat fitrah ketika masuk pada awal bulan Syawal. Karena itu di antara syaratnya zakat fitrah menangi Ramadan, menangi Idul Fitri, menangi Syawal. Menangi Ramadan, menangi Syawal. Walaupun hanya satu detik. 1 detik Ramadan, 1 detik Syawal, tetap maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti misal anak yang terlahir di penghujung maghrib, hampir maghrib itu, mepet maghrib lahir, setelah terbenam matahari mati, maka wali wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut. Jadi kewajiban zakat fitrah itu bagi yang nututi hidup di Ramadan dan hidup di Syawal, walaupun hanya sebentar-sebentar. Karena itu dinamakan dengan zakatul fitri. Walaupun boleh dinamakan dengan zakat Ramadan, boleh dinamakan dengan zakatus shaum atau yang lainnya. Zakat fitrah ini sebutkan dalam riwayat hadis, anna shauma Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa Ramadan yang kita lakukan itu digantung antara langit dan bumi. Kok diangkat? Ya, sebagaimana banyak riwayat hadis tentang amal ibadah itu diangkat, ataupun dari ayat Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u, ya, diangkat ke langit, amal itu diangkat ke langit. Begitu juga dalam hadis yang menunjukkan tiga orang, 3 kelompok atau 3 jenis yang tidak diangkat sholatnya walau fauqa ru'usihim walau shibron, fauqa ru'usihim walau shibron, tidak diangkat di atas kepalanya walaupun 1 jengkal.
Itu menggambarkan amal itu diangkat ke langit. Lah, puasa yang kita lakukan itu gantung antara bumi dan langit. Enggak lanjut ke langit, wala yarfa'u illa zakat illa bisa wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak diangkat ke langit kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini bukan berarti enggak diterima ya puasanya, tidak. Itu sebagai kinayah bahwa sempurnanya pahala puasa itu bisa diraih ketika dia mengeluarkan zakat fitrah. Lah, zakat fitrah ini wajib bagi siapa yang wajib? Yang pertama, muslim. Zakat fitrah wajib bagi muslim. Apakah yang mengeluarkan harus muslim? Tidak. Terkadang yang mengeluarkan orang kafir. Yang penting yang zakat itu adalah orang muslim. Bagaimana gambarannya? Misal ada seseorang yang keluarganya masuk Islam, anaknya lah misalkan masuk Islam. Lah, anaknya ini atau orang tuanya ini dalam tanggungan nafkah orang tersebut, Mas Ian. Karena masih dalam tanggungan nafkah, maka ketika di bulan Ramadan kemudian hidup di bulan Syawal, anak ini atau orang tua ini kena zakat fitrah. Lah, karena masih dinafkahi, maka kewajiban yang menafkahi untuk mengeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ya ini keluarga yang masih belum masuk Islam ini. Jadi terkadang yang mengeluarkan zakat enggak harus muslim, tapi yang wajib zakat hanya orang Islam. Orang murtad ngelihat dia muslim, kemudian keluar dari agama Islam. Kalau kembali ke Islam, maka wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun di masa dia murtad. Wajib diqodoi semuanya. Misalkan 5 tahun murtadnya, ya 5 tahun harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau tidak masuk Islam kembali, mati dalam keadaan murtad, maka tidak ada kewajiban apapun. Kenapa? Karena hartanya orang yang murtad dari semenjak dia murtad sampai mati itu gantung. Ketika mati dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi fai. Lah, fai itu dibagi menjadi 5 nanti. Panjang pembahasan tentang fai. Hartanya orang murtad tadi menjadi fai. Tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau kembali ke Islam, maka wajib mengeluarkan zakat di masa murtadnya. Ya, wajib mengeluarkan zakat di masa murtadnya. Nah, tapi kalau kafir asli enggak wajib. Ya, kafir asli enggak wajib. Bagi muslim yang bagaimana yang wajib zakat fitrah? Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal id wa lailatihi. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Kelebihannya itu untuk kebutuhan pokok dirinya dan orang yang berada pada tanggungan nafkahnya dia. Karena nanti masuk dalam pembahasan nafkah itu ada orang yang wajib dinafkahi. Ada orang yang wajib dinafkahi. Lah, yang wajib dinafkahi itu juga termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kapan kelebihan harta itu dianggap baru wajib zakat? Di hari raya dan malamnya. Di hari raya dan malamnya. Malam kedua. Malam kedua. Laila al-mutaakhir anha. Ketika kita memiliki harta lebih, kelebihan harta kita itu dilihat dari kebutuhan kita yang ada di hari raya dan malamnya. Kebutuhan makanan pokok hari itu, listrik misalkan ya. Kemudian sebagian ulama menyebutkan jajan riyoyo, tapi itu sebagian ulama ya, terus bukan mewah-mewahan. Kalau bahasanya di sini kaak.
Kalau kepingin tahu kaak nanggung Gresik. Dari Riyoyo ketiga di situ ada kaak. Lah, kadon. Orang tuku merah 5 berarti kok. Apa namanya? Kebutuhan pokok, bukan bermewah-mewahan. Untuk dirinya dan keluarganya. Kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Bukan mewah-mewahan, bukan apa namanya? Bermegah-megahan, apa? Berlebihan. Begitu juga termasuk pakaian yang dibutuhkan untuk tajamul di hari raya. Pakaian yang digunakan untuk berhias di hari raya, karena sunnah di hari raya untuk berhias. Itu juga terhitung. Ya gampangannya kalau punya lah wis kelambi anyar wis duwe. Kemarin ngono ono duit 1.000 insyaallah sedina cukup kan. Mosok gak cukup. Kebutuhan ya. Hari raya sak malamnya. Kalau kebutuhan insyaallah cukup. Ketika punya kelebihan maka wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan zakatnya? Arba'atu amdad, 4 mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah 4 mud itu kalau dihitung pakai kiloan, 1 mudnya itu dikirakan oleh para ulama ini sudah ihtiyat, sudah hati-hati 7,5. Ya. Kalau minimnya itu tidak kurang dari 6,7 on. Terus paling mentok 1 mudnya. Kalau dihitung kiloan, kalau 4 mud, ya kalau dikalikan 4, kalau 7,5 berarti 3 kilo, itu sudah hati-hati, aman sudah. Tapi kalau mau yang paling rendah ya minimal 2,75 kilo. Itu wis mentok, jangan dibawanya. Oh saya mek rong on tok aja ruwet temen. Nambahi 2 on setengah lho jek ruwet temen. Piro regane 2 on setengah? Ya. Kalau memang punya kelebihannya itu 1 mud ya wajib kalau memiliki kelebihannya itu cukup untuk mengeluarkan zakat itu 4 mud ya dikeluarkan 4 mud. Kalau punyanya aku lebih nih mek 20.000 tok. Nah, sekarang kalau beli beras 20.000 dapat berapa? Ya paling 1,5 kilo kan. Iki tok lebih nih kanok maning, ya sudah belikan beras 1,5 kilo, keluarkan zakatnya. Kok mek 1,5? Ya memang lebihnya ini yaitu wajibnya. Kalau lebihnya itu bisa 4 mud, ya dikeluarkan 4 mud. Kalau lebihnya itu hanya 1,5 mud, ya keluarkan 1,5. Lah kelebihan itu bisa didapatkan dari memang punya atau ketika dia mendapatkan zakat fitrah dari orang. Jadi nggak harus oh aku saiki nggak duwe nerimo zakat tok nggak ngeluarkan, enggak. Jadi zakat fitrah ini hampir semuanya kena zakat fitrah, hampir semua orang kena zakat fitrah walaupun dia berhak menerima. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, tapi dia juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan. Misal kok subhanallah A ngei zakat fitrah, B ngei zakat fitrah, C ngei zakat fitrah, dilumpukno dadi sak-sak. Kan cukup kebutuhan sehari sak wulan cukup. Ya maka dia ketika memiliki kelebihan maka harus mengeluarkan zakat fitrah. Harus mengeluarkan zakat fitrah. Lah ketika dia sudah memiliki kewajiban zakat fitrah, dia keluarkan zakat fitrah, selesai sudah kewajibannya. Nah, ini bagi yang hidup sendiri. Tapi kalau dia punya istri, maka dia wajib mengeluarkan zakat istrinya. Kalau dia punya anak, wajib dia mengeluarkan zakat anaknya. Kalau dia punya orang tua yang sudah masuk dalam tanggungan kewajiban zakat nafkahnya dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Perinciannya sangat panjang. Alhasil orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya dia itu hampir semuanya wajib ia keluarkan nafkahnya. Nah, nanti di situ ada urutan. Kalau punyanya untuk 3 orang siapa yang didahulukan? Pertama dirinya, kedua istrinya,
Ketiga, anaknya yang masih kecil. Nanti ada anaknya yang sudah besar tapi masih dalam tanggungannya, kemudian orang tuanya dan seterusnya. Ada urutan-urutan mana yang didahulukan ketika ada banyak yang dalam tanggungannya. Tapi kalau yang tanggungannya istrinya tok, ya wes istrinya. Tapi kalau nggak mampu, misalkan dia punya kelebihan harta tapi hanya untuk dia saja, ya wes dikeluarkan untuk dia. Istrinya nggak wajib. Loh, istri saya ini punya uang 1 M, saya melarat. Nah, ini kalau ini bicara dalam hukum fikih ya, hukum fikih itu uang suami, uang istri, uang istri. Kalau hukum mayoritas rakyat Indonesia, uang suami, uang istri bukan uang suami. Nah, ini suami-suami penakut ini. Uang istri, uang suami dicampur biasanya. Sebetulnya ini salah. Dicampur itu sebetulnya salah karena memang haknya istri sendiri, haknya suami sendiri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Uangnya istri terserah istri mau dipakai apa. Tapi walaupun uangnya sendiri, dia tidak boleh menggunakan kecuali dengan izin suaminya. Walaupun duwe dhewe tapi gak oleh sembarangan tuku iki karepe dhewe, gak boleh. Harus izin suaminya atau dengan ridhonya suami. Lah, ketika dia punya istri kaya raya padahal dia adalah orang yang fakir, dia mungkin wajib zakat, mengeluarkan zakat fitrah bisa, tapi untuk dirinya, untuk istrinya enggak, maka enggak wajib bagi si istri untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Dia berada pada tanggungan suami, enggak wajib. Tapi dianjurkan untuk si istri mengeluarkan zakat karena keluar dari perbedaan, nggak tahu mungkin ada di mazhab yang lain yang mewajibkan tetap si istri untuk mengeluarkan zakat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, si istri yang demikian nggak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi karena keluar dari perbedaan yang menyatakan wajib bagi istri itu untuk mengeluarkan zakat di dalam mazhab yang lain mungkin, sehingga dianjurkan di dalam mazhab Imam Syafi'i untuk tetap mengeluarkan zakat. Kemudian jangan lupa selalu dan senantiasa berulang innamal a'malu binniyat. Amal itu sahnya tergantung dengan niat. Zakat juga demikian. Zakat itu mau zakat fitrah ataupun zakat mal harus niat. Harus niat. Lah, niatnya boleh dia niat sendiri, boleh niat sendiri atau mewakilkan kepada yang lain, karena biasanya kan titip ya titip ke masjid atau ke mana itu, pokoknya bukan amil lah, walaupun tulisannya amil zakat tapi bukan resmi yang amil zakat, itu namanya wakil. Lah kalau wakil, maka ketika kita memberikan kepada dia, dia harus kita wakili dan boleh kita titipkan niatnya juga. Boleh kita titipkan, wis sak niatno pisan, boleh. Atau kita yang niat, boleh. Tapi kalau kita yang niat, kemudian kita titipkan, yang wakil disunahkan untuk niat lagi. Meniatkan zakatnya untuk orang tersebut. Kalau anak kecil, kita punya anak, kita mengeluarkan zakatnya anak kita, maka yang niat walinya kita, orang tuanya atau walinya yang mengeluarkan zakat fitrahnya anak tersebut, kita yang niat. Ya, karena niatnya anak yang masih belum tamyiz nggak sah ya, anaknya belum tamyiz niatnya tidak sah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.